Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Fisika 5A. Di sini akan mempresentasikan materi tentang tetapan Stephen Boltzmann. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Salsa Novenda, dilanjutkan oleh Cindy Serlina Putri, kemudian Arif Hadi Prayogo, lalu Vivi Ayu Kurniasih, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Oktaviana. Pada tahun 1879, seorang ahli fisika dari Austria bernama Joseph Stephen melakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa ada satu kelas benda panas yang memancarkan spektra panas dengan karakter universal. Benda ini adalah benda hitam atau black body. Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Dengan kata lain, tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Saya Cindy Serlina Putri akan melanjutkan presentasi dari Sasa. Jadi, benda hitam mempunyai harga absorpsi dan emisivitas yang besarnya sama dengan 1. Seperti yang telah Anda ketahui, bahwa emisivitas atau daya pancar merupakan karakteristik suatu materi yang menunjukkan perbandingan daya yang dipancarkan persatuan luas oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam pada temperatur yang sama. Sementara itu, absorpsi atau daya serap merupakan perbandingan fluks pancaran atau fluks cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap fluks yang tiba pada benda itu. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Hadi Prayogo. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide keempat dan kelima. Dari hasil eksperimen tersebut, Stefan menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, sehingga dapat dirumuskan dengan I sama dengan tau kali T pangkat 4. Tau digunakan untuk mensetarakan I. I adalah intensitas total dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya atau T pangkat 4. Kemudian untuk menghitung daya P yang dipancarkan oleh benda hitam yaitu dengan rumus P sama dengan I kali A. P adalah daya, I adalah intensitas, dan A adalah luas permukaan. Namun seperti kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada benda hitam sempurna, sehingga untuk benda panas yang bukan benda hitam akan memenuhi hukum yang sama, hanya diberi tambah koefisien emisivitas atau dilambangkan dengan E yang lebih kecil dari 1. Jadi emisivitas itu besarnya 0 sampai 1. Jadi rumusnya menjadi P sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Tahun kemudian, Boltzmann menemukan hukum Stefan dari persamaan termodinamika. Nah, dalam hukum termodinamika, besarnya densitas energi yaitu G dalam E sama dengan 8 dikali Pi dikali Hc per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 dalam kurung epsilon E. Dan gas fotonnya yaitu N bar dalam epsilon sama dengan 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Di mana beta sama dengan 1 per kT, epsilon sama dengan HV, epsilon sama dengan HV. Dan persamaan distribusi energi itu bisa ditulis sebagai berikut. Di mana dE sama dengan G dikali epsilon, N dikali epsilon D epsilon. Persamaan distribusi energi itu bisa ditulis sebagai berikut. Di mana dE yaitu total energi dalam suatu kotak kecil sama dengan G dalam epsilon dikali N dalam epsilon dan epsilon dikali D epsilon. Namun, di sini kita tidak mencari energi total dalam satu kotak kecil, tetapi energi dalam jumlah besar sehingga bisa dicari dengan integral sebagai berikut, di mana dE per V. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk melakukan pengintegralan terhadap dE per V, terlebih dahulu kita lakukan pemisahan agar lebih mempermudah dalam
melakukan pengintegralan. Nah, di sini kita misalkan dE per V itu sama dengan du, sehingga U sama dengan integral du. Nah, lalu nilai du itu kita masukkan kembali, yaitu dE per V, sehingga nilainya menjadi U sama dengan integral dE per V. Nah, pada persamaan sebelumnya, nilai dE ini telah diketahui, yaitu dE sama dengan G epsilon dikali N bar epsilon, epsilon dikali D epsilon. Nah, lalu integralnya berubah menjadi U sama dengan integral G epsilon dikali N bar epsilon dikali epsilon per V D epsilon. Karena telah diketahui nilai G epsilon, N bar epsilon, dan epsilon, maka kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Maka persamaannya menjadi U sama dengan integral 8V HC per H pangkat 3C pangkat 3 epsilon kuadrat, itu nilai dari G epsilon, dikali 1 per E pangkat beta epsilon min 1, itu nilai dari N bar epsilon, dan dikali HV epsilon, itu nilai dari epsilon per V D epsilon. Nah, setelah semuanya dimasukkan, kita dapat menyelesaikan beberapa persamaan, yaitu H dapat kita bagi habis dengan H, dan V bisa dibagi habis dengan V, sehingga U sama dengan integral 8V per H pangkat 3C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 per E beta epsilon min 1 D epsilon. Nah, karena 8V H pangkat 3C pangkat 3 ini tidak ada unsur epsilon, maka dianggap sebagai konstanta. Konstanta harus keluar dari pengintegralan, sehingga U sama dengan 8V H pangkat 3C pangkat 3 integral epsilon pangkat 3 per E pangkat beta epsilon min 1 dikali D epsilon. Nah, pada bagian ini kita lakukan pemisahan kembali, yaitu X sama dengan beta epsilon, lalu substitusikan nilai beta itu sama dengan 1 per KT, sehingga X itu sama dengan epsilon per KT atau epsilon sama dengan KTX. Nah, epsilon sama dengan KTX ini kita lakukan diferensial atau dikali D per DX di kedua ruas, yaitu menjadi D per DX dikali epsilon sama dengan KTX dikali D per DX, sama dengan D epsilon per DX sama dengan KT DX per DX. Nah, DX per DX sama dengan 1, dan DE per DX di ruas sebelumnya itu kita pindahkan DX-nya ke ruas di sampingnya, sehingga menjadi D epsilon sama dengan KT DX. Nah, sehingga pada persamaan sebelumnya itu, yaitu U sama dengan 8VH pangkat 3C pangkat 3 integral dari integral epsilon pangkat 3 per E pangkat beta epsilon min 1 D epsilon, menjadi kita substitusikan semua pemisahan yang telah kita lakukan sebelumnya atau di atasnya itu. Nah, maka menjadi U sama dengan 8V per H pangkat 3C pangkat 3 epsilon KTX pangkat 3 per E pangkat X min 1 KT DX. Sehingga U sama dengan 8V H pangkat 3C pangkat 3 integral K pangkat 4 T pangkat 4 X pangkat 3 per E pangkat X min 1. Nah, K pangkat 4 T pangkat 4 itu tidak ada unsur X, maka kita keluarkan dari integral karena itu dianggap sebagai konstanta. Maka U sama dengan 8V H pangkat per H pangkat 3 C pangkat 3 K pangkat 4 T pangkat 4 integral X pangkat 3 per E pangkat X dx. Nah, pada persamaan ini hasil dari integral X pangkat 3 per E pangkat X min 1 dx itu sama dengan Pi pangkat 4 per 15. Nah, maka persamaan sebelumnya yaitu U sama dengan 8V H pangkat 3C pangkat 3 dikali K pangkat 4 T pangkat 4 integral X pangkat 3 per E pangkat X min 1 dx berubah menjadi U sama dengan 8V K pangkat 4 T pangkat 4 per H pangkat 3 C pangkat 3 Pi pangkat 4 per 15.
Nah, sehingga kita rapikan menjadi U sama dengan 8pi pangkat 5, K pangkat 4, T pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 3. Nah, terdapat pada hasil eksperimen Boltzmann yang sama dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Stefan. Ya, hal ini terbukti dengan adanya pengaruh suhu pada besarnya energi. Nah, misalkan A sama dengan 8pi pangkat 5, K pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 3, sehingga persamaan sebelumnya yaitu U sama dengan 8pi pangkat 5, K pangkat 4, T pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 3 itu berubah menjadi U sama dengan A, T pangkat 4. Kenapa bisa berubah? Nilai A kita substitusikan ke, atau nilai A itu yang sama, itu kita ganti dengan nilai A. Maka U sama dengan AT pangkat 4. Karena kita hanya akan mencari radiasi, bukan energi total, maka pada kasus ini radiasi yang dipancarkan itu hanya satu arah saja, misalnya ke arah Y. Nah, dari gambar itu dapat kita simpulkan bahwa satu flux energi atau J itu sama dengan UY, di mana V bar Y itu sama dengan atau merupakan kecepatan pemancar. Yang kedua, separuh energi yang dipancar itu keluar dan separuhnya lagi ke dalam. Nah, yang ke dalam itu tidak bisa dikeluarkan lagi, sehingga dapat dirumuskan bahwa J sama dengan UY dikali V bar Y sama dengan J sama dengan UC per 4. Nah, substitusikan nilai U sebelumnya yang kita telah dapat, yaitu U sama dengan AT pangkat 4, maka persamaan J berubah menjadi ACT pangkat 4 per 4. Nah, baiklah, selanjutnya kita lakukan pemisahan kembali, yaitu tau sama dengan AC per 4. Nah, substitusikan persamaan sebelumnya, yaitu J sama dengan AC, T pangkat 4 per 4, sehingga persamaannya menjadi J sama dengan tau, T pangkat 4. Nah, tau itu merupakan konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya tau itu, tau adalah AC per 4. Substitusikan persamaan A sebelumnya, yaitu A sama dengan 8pi pangkat 5, K pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 3. Sehingga persamaan tau itu berubah menjadi 8pi K pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2pi pangkat 5, K pangkat 4 per 15, H pangkat 3, C pangkat 2. Kenapa? Dari 8V itu berubah menjadi 2V, itu kita bagi ke penyebut yang di bawahnya, yaitu 4. 8 bagi 4, 2. Nah, dengan tetapan nilai K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon, C sama dengan 3,00 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka penulisan secara sistematisnya yaitu tau sama dengan 2pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3. Nah, semua tetapan tadi kita masukkan nilainya. Maka tau sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin pangkat 4 per 15 dikali 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon pangkat 5 dikali 3,00 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon pangkat 2. Maka tau sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.